Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuliskan amin dan hajat kalian, semoga mendapat limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sholat Idul Adha dan keutamaannya penting untuk kita pahami. Sayang bila ibadah sholat Idul Adha ini untuk dilewatkan karena banyak keutamaan di dalamnya. Apalagi kalau sampai tidak paham bagaimana hukum, tata cara, dan juga manfaatnya. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah setiap tahunnya. Dilaksanakan setelah pelaksanaan ibadah haji, atau bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Sholat Idul Adha memiliki perbedaan dengan sholat yang biasa dilakukan sehari-hari. Ibadah ini ditandai dengan melaksanakan 2 rakaat sholat yang dilakukan secara berjamaah. Pelaksanaannya juga disertai dengan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khotib kepada jamaah setelah selesai sholat Idul Adha. Penting bagi kita untuk memahami hukum sholat Idul Adha dan keutamaannya dalam agama Islam. Sholat ini memiliki hukum sunnah muakkadah, yang berarti sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal. Landasan dalil yang menjadi dasar hukum sholat Idul Adha terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil Al-Quran yang menjadi landasan hukum sholat Idul Adha terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat Idul Adha dan berkurban sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang menjadi pedoman hukum sholat Idul Adha adalah dari Talhah bin Ubaidillah. Saat itu datang seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, menanyakan tentang Islam. Rasulullah pun menjawab, sholat 5 waktu di setiap sehari semalam. Lalu lelaki itu bertanya kembali, apakah ada selainnya yang diwajibkan untukku? Beliau pun menjawab, tidak, kecuali jika engkau melakukan yang sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa keutamaan besar melaksanakan sholat Idul Adha. Yang pertama akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Keutamaan yang kedua adalah sebagai penyempurna ibadah kurban, dan juga sebagai penghapus dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Apabila hari sebelumnya 9 Zulhijjah kita melaksanakan puasa sunnah Arafah. Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Dan puasa Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang ketiga akan memperoleh pahala berlipat ganda. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. 1 malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keutamaan sholat Idul Adha juga tercermin dalam makna dan tujuan dari ibadah ini. Sholat Idul Adha merupakan bentuk ungkapan syukur atas nikmatnya yang diberikan kepada kita. Serta mengenang peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail, sebagai bentuk ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi umat yang selalu taat kepada Allah, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar mendapat ilmu bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.